Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kembali saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini ini hari Selasa ya, tanggal 23 Januari 2024 itu Ibu Megawati ulang tahun yang ke-77 kayak saya bilang gitu. Anda sebenarnya juga ulang tahun ya, berapa hari yang lalu tanggal 20 ya. Umurnya berapa nggak usah disebutin, tapi selamat ulang tahun terlambat juga karena Anda juga tidak ada di tempat begitu ya. Tapi yang gini, yang unik adalah Ibu Megawati ulang tahun ke-77 bagi tumpeng, sementara Pak Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah bagi-bagi bansos. Ya, selamat ulang tahun Ibu Mega tuh. Kita diasuh oleh zodiak yang sama tuh. Ya. Dan kalau masih mungkin saya mau ajak Bu Mega berdansa juga tuh karena saya lihat kemarin Bu Mega di Bandung seperti gadis remaja. Iya, iya, Dan iya. keremajaan itu yang ada terus pada visi politik Ibu Mega. Ibu Mega berusia lanjut tapi cara dia berpikir itu tetap dalam usia muda dengan semangat yang menggelegar sebetulnya untuk mengingatkan negeri ini bahwa negeri ini pernah diperintah oleh akal pikiran, terutama oleh Bung Karno yang menitipkan pada kita cara logika bekerja, cara estetika dipamerkan, dan itu semua kita ingat pada hal-hal yang baik dari ayah dari Ibu Mega yang adalah salah seorang pendiri negeri ini. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun dan semoga tumpeng Ibu Mega itu tiba sebagai ucapan untuk memulihkan kembali demokrasi itu. Bukan dengan membagi-bagi beras di Jawa Tengah oleh seseorang yang sudah 9 tahun kerjanya sama tuh bagi-bagi sembako doang tuh, bagi-bagi BLT. Itu adalah penghinaan pada rakyat. Karena rakyat ingin tidak dibagi-bagi BLT lagi, tapi punya kerjaan, itu masalahnya. Menarik ini ya, karena Anda tadi nyinggung Ibu Megawati di Bandung, dan di Bandung itu kan soal bagi-bagi sembako ini, bagi-bagi ini sudah disinggung oleh Ibu Megawati, kerjaannya kok bagi-bagi sembako, duitnya banyak banget gitu kan. Dia partinya sebenarnya tahu itu kan duit APBN, bukan duit lu, kira-kira begitu. Dan juga kemarin kita bahas, dia menyoroti dengan keras polisi dan tentara yang diingatkan untuk netral. Tetapi satu hal saya kira ini ya, bingkai peristiwa ini kan ada kaitannya kemarin ketika muncul kabar bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu ingin ingin dimediasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati, begitu ya. Tapi kemudian belakangan Istana membantah, dan kemudian PDIP juga membantah tidak ada pertemuan semacam itu. Nah, kemudian tadi yang terjadi kita lihat adalah Pak Jokowi itu sangat intens kemudian untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Sebulan ini udah 2 kali Bung Rocky berkunjung ke Jawa Tengah gitu, dan bagi-bagi. Nah, ini kan jelas ini dalam upaya untuk menggerogoti suara, memindahkanlah kandang banteng atau mengubah kandang banteng menjadi kebun bunga gitu. Bunganya bunga mawar lagi. Ya, saya tahu bahwa istana akhirnya membantah bahwa Jokowi ingin bertemu setelah kegiatan-kegiatan diplomasi itu gagal sebetulnya kan. Kan kita tahu lah siapa yang dikirim oleh Pak Jokowi yang membujuk-bujuk ke tim dari PDIP. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa Ibu Mega memang nggak mungkin dibujuk. Kan Ibu Mega orang yang sekali dia melihat bahwa ada pelanggaran etika, pelanggaran nilai, pelanggaran konstitusi, apalagi pada seseorang yang tadinya diandalkan sebagai titisan dari Bung Karno, maka dia mengatakan ya udah tidak perlu lagi kan. Jadi sikap Ibu Mega itu bukan sikap orang yang ngambek, sikap orang yang mengerti bahwa konstitusi nggak boleh dipermainkan dengan tukar tambah berbaikan lagi, nggak bisa dong. Karena Jokowi merasa ingin berbaikan dengan Ibu Mega, lalu Gibran nggak dipersoalkan lagi oleh PDIP sebagai seseorang anak kecil yang disodorkan untuk masuk dalam kegiatan orang dewasa dengan cara menipu Mahkamah Konstitusi. Kan itu yang menjadi pembicaraan publik dan menjadi pengertian mendalam dari Ibu Mega. Ini adalah kegiatan kurang ajar Jokowi, kira-kira begitu. Walaupun tidak diucapkan, tapi kita tahu bahasa tubuh Ibu Mega tuh. Jadi poin itu yang mau kita ingatkan, dan itu akhirnya membuat Jokowi ya udahlah, kalau begitu gua grogoti aja tuh kandang banteng di Jawa Tengah. Itu juga kan tindakan yang akhirnya dendam juga kan. Megawati pasti udah antisipasi ini si calon atau si mantan kader gua ini petugas ini akan bertugas dengan cara yang kurang ajar lagi nih, grogoti banteng. Kan itu terlihat betul bagaimana Jokowi berupaya untuk memulihkan keinginan dia supaya didukung oleh Wong Cili kan. Nah, itu poin yang berbahaya tuh, apalagi mau merubah kandang banteng jadi kebun mawar. apa namanya, kebun mawar. Itu ya memang mawar itu every rose has its thorn, setiap mawar ada durinya. Tetapi bagi banteng dia bisa injak-injak tuh kebun mawar itu. Banteng kalau terluka kan apa sih itu, kalau
Kalau Jokowi kena duri mawar ya sakit, tapi buat si Banteng ya nggak ada sakitnya. Ya, ya. Oke, ini kelihatan sekali ya, Bung Rocky akhirnya tidak ada pilihan buat Pak Jokowi untuk all out, dan untuk all out itu caranya antara ya dia harus turun sendiri. Kan begitu ya, Bung Rocky, dan kita tahu bahwa kemudian kan ini persoalannya soal serius kalau mereka harus mau menangkan Pilpres itu kan satu harus menguasai Jawa Tengah dan kedua Jawa Timur. Jawa Tengah jelas ini man to man marking yang dilakukan oleh PDIP gitu karena terlihat nih bagaimana ketika Pak Jokowi hadir di sana diteriakin oleh warga untuk menyerukan suara Ganjar Mahfud. Bahkan di Magelang ini ada video beredar ketika mobil Pak Jokowi lewat itu bahkan orang mengacungkan satu jari itu tandanya pilihan amin begitu. Nah, sementara Jawa Timur saya kira meskipun NU itu kelihatannya diminta bantu oleh Pak Jokowi untuk memenangkan Jawa Timur, tapi konsolidasi yang dilakukan oleh Caimin kelihatannya juga sejauh ini cukup sukses di Jawa Timur. Jadi ini memang serius gitu, Bung Rocky. Saya kira dalam pembagian wilayah udah terbentuk image bahwa Jawa Tengah itu adalah Banteng. Yes, oke. Dan itu yang mau diubah oleh Jokowi. Dia nggak mungkin lah. Jokowi itu tetap dianggap ya bertugas untuk membersihkan kandang banteng aja, bukan Ya, untuk ya. menguasai kandang banteng sebenarnya. Hmm. Kalau bantengnya udah bukan membersihkan dalam arti kalau kandangnya kotor ya bersihkan kotorannya, kira-kira begitu. Tetapi kita tahu bahwa pembentukan opini itu berlangsung bukan melalui jumlah bansos atau door to door marketing yang dilakukan oleh si petugas itu. Begitu Jokowi tiba di kandang banteng, orang anggap oh Anda memang ditugaskan oleh Ibu Mega tuh. Jadi tetap dianggap dia petugas Ibu Mega sebetulnya tuh. Dan karena orang melihat YouTube segala macam itu dan tahu bahwa Ibu Mega nggak peduli lagi dengan Jokowi kan. Jadi Jokowi ngapain tuh bolak-balik di tempat yang dia tidak diperlukan lagi tuh. Sebaliknya kalau dia pergi ke Jawa Timur itu adalah wilayah yang sedang diurus dengan serius oleh Anies kan. Jadi terlihat Jokowi pasti akan kehilangan kemampuan untuk mendekati kandang banteng karena dia pasti akan diusir dari situ tuh. Apapun yang dikerjakan oleh Jokowi, dia cuma punya satu peralatan, perbanyak hadiah, perbanyak lempar-lempar BLT, lempar-lempar kaos segala macam. Tunggu aja di gang-gang kecil, nanti ibu-ibu mungkin datang untuk ambil BLT. Itu urusan lain. Kena kemiskinan ya orang ambil BLT. Tetapi fakta tadi bahwa begitu Jokowi tiba justru angkat tangan nomor satu tuh kan. Itu kan pukulan betul kan. Padahal baru selesai debat misalnya, nanti orang akan lihat bagaimana efek dari debat Gibran yang memang buruk secara etik itu. Dan orang Jawa itu soal etik itu prima facie. Apa yang terlihat itu yang akan mereka nilai bahwa ini anak kurang ajar betul nih. Jadi saya kira itu tuh kesulitan Jokowi sekarang adalah dia mesti menyelamatkan citra dia sebagai kader PDIP yang sebetulnya udah nggak ada, dan dia mesti poles lagi anaknya yang gagal untuk memperlihatkan watak etik ketika debat dengan Pak Mahfud terutama kemarin tuh. Dan itu saya kira kesulitan Jokowi hari-hari ini. Ya, ya, ya. Dan kalau kemudian ini kita bisa simpulkan pintu Ibu Megawati sudah tertutup lah untuk Pak Jokowi gitu ya, Bung Rocky. Kalau lihat dinamika yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Gitu. Dia bukan sekedar tertutup, digembok luar dalam oleh Oh, gitu ya. Karena dianggap ini orang berbahaya nih, masuk lagi nipu lagi itu, berjanji lagi lalu tidak patuhi lagi kan. Citra Jokowi pada Ibu Mega lah si pembohong kan itu dasarnya kan. Mulai dari janji kabinet, janji 3 periode, janji perpanjang segala macam itu udah melekat di dalam ensiklopedia politik PDIP itu. Jadi setiap orang yang mau tahu pikiran Ibu Mega ya tinggal dibuka halaman 2 ensiklopedianya begini, halaman 3 begini, itu semua catatan buruk tentang Jokowi isinya tuh. Jadi itu udah selesai dan Jokowi jadi patetik gitu berupaya untuk nyari cara-cara lain, tapi caranya nggak ada kan Pak Jokowi nggak ada cara lain selain nyogok rakyat kan. Dan orang anggap bahwa itu punya presiden, enggak, itu punya saya yang bayar pajak, dan itu punya PDIP, itu punya masanya Anies dan Caimin juga yang membayar pajak supaya ada subsidi pada rakyat, tetapi nanti akan dianggap ini BLT ada bantuan presiden, dari mana presiden punya uang, itu semuanya uang pajak rakyat. Saya kira itu pelajaran politik penting bagi kita, bahwa politik itu harus diasuh pertama-tama di dalam tataran etika itu, dan Jokowi melanggar etika konstitusi, melanggar etika Soekarnoisme, melanggar etika macam-macam, seluruh peralatan etik itu dibuang oleh Jokowi.
Dan Ya, yang ya. paling memburuk adalah etika yang diperlihatkan oleh Gibran itu soal Ya, itu. ya, ya. Ini kan kalau kita ngomongin soal dinasti gitu ya, membandingkan dinasti Bung Karno yang dalam hal ini teruskan oleh Ibu Megawati dan dinasti Jokowi, saya kira dua hal yang berbeda ya, karena legasinya Pak, kalau kita ngomong kan mestinya ngomong legasi nih akhirnya ya, dan otomatis kemudian terbentuk dinasti itu. Legasinya Bung Karno sebagai founding parent kita, ya itu tidak akan tergantikan, walaupun secara ekonomi mungkin tidak sehebat Pak Jokowi lah yang membangun infrastruktur. Sementara Pak Jokowi hanya kelihatan membangun infrastruktur saja, sementara legasinya secara pikiran, secara katakanlah basis ideologi seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dengan marhenismenya itu kan sama sekali tidak tahu kita ada upaya untuk membangun apa semacam citra ada Jokowisme. Tapi kita bingung sebenarnya yang dimaksud Jokowisme itu apa gitu. Iya, Soekarno diberi legacy oleh sejarah tuh. Jadi Mhm. sejarahlah yang mengangkat Bung Karno ke tataran pemimpin-pemimpin dunia kan. Ya, Itu dasarnya begitu. Jadi kita mau bayangkan misalnya, lalu legacy Jokowi apa itu? Masa legasinya adalah Gibran? Masa legasinya adalah jalan tol, kereta cepat? Kan nggak bisa kan? ya, Legacy itu selalu sifatnya intangible. Legacy itu selalu sifatnya apa yang ditinggalkan sebagai konsep. Kan itu dasarnya kan. ya, Sehingga orang mengerti, oh Indonesia itu pernah diasuh dengan pikiran kuat dari Bung Karno. Yang kita sebut Soekarnoisme, yang kita sebut Marxisme, yang kita sebut internasionalisme bahkan tuh. Mhm. Semua soal itu dicatat oleh sejarah. Kan sejarah nggak mungkin mencatat, oh ini ada artefak bagus di Indonesia yang namanya IKN. Enggak, yang dicatat tuh Borobudur. Itu yang dicatat Ya, tuh. ya, Yang orang nggak tahu bagaimana Jokowi mau bangun ambisi. Tapi tadi saya sebut apa tadi? Soekarno dieluk-elukkan oleh sejarah tuh. ya, Jokowi ingin dieluk-elukkan dengan cara menjarah tanah-tanah rakyat. Kan itu yang terjadi kan. ya, Kan konflik agraria itu terus ada di dalam era 9 tahun Pak Jokowi itu. Jadi cuma itu yang akan diingat orang. Ini penjara sebetulnya tuh. Tukang jarah tanah rakyat tuh. Dari Rempang sampai ke Wadas. Wadas segala macam tuh. Yang itu semua kan proyek strategis Jokowi tuh. Halmahera apalagi itu. Food estate di Kalimantan, di Papua, itu semua adalah tanah yang punya rakyat tapi kemudian dipaksa oleh Jokowi untuk diserahkan dalam upaya untuk menciptakan dia bahwa dia akan bikin legacy bahwa Indonesia akan jadi lumbung singkong Asia Tenggara, akan jadi lumbung padi belahan bumi selatan misalnya, yang semuanya gagal. Jadi sekali lagi kita mesti fair untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal dalam semua hal. Saya tahu bahwa orang akan, loh Anda apa kalau begitu, FNN apa sumbangannya? Bukan soal FNN, yang penting adalah dia gagal, itu yang mesti kita katakan. Lalu solusinya apa? Ngapain kita kasih solusi kepada orang yang memang udah gagal? Tunggu aja nanti ada presiden baru kan. Jadi saya sekali membayangkan setelah kita ngomong begini, seperti biasa buzzer-buzzer Jokowi akan mengepung FNN. Dan mulai memberantakkan juga situs-situs FNN, akan di hack lagi tuh, hack semua phone, di hack segala macam. Jadi bagian-bagian buruk dari Jokowi itu yang akan diikuti atau diminta untuk diikuti oleh Ibu Mega, ya nggak mungkin lah. Ibu Mega akan pulih atau sudah pulih cara dia melihat Jokowi sebagai seorang kader yang akhirnya harus dia katakan kader paling buruk dalam sejarah PDIP. Ya, ya. Jadi kalau kita kembali lagi ngomongin dinasti kan, kalau dinasti Soekarno itu ya natural saja, terbentuk saja, kemudian itu katakanlah sejarah kemudian mengakui itu sebagai dinasti gitu. Tapi kalau Pak Jokowi kan coba memaksakan membangun dinasti. Saya kira itu berbeda banget kan gitu ya. Iya itu Soekarno itu memperoleh itu tanpa dia inginkan Ya. karena dia prestasinya ada dalam gagasan tuh. Jadi sementara Jokowi menginginkan itu kan beda antara status yang achieve dan yang ascribe, kan itu dasarnya kan. Ya, ya. Bung Karno mencapai itu tanpa dia bagi-bagi BLT, dia cuma bagi-bagi pidato di bawah bendera revolusi dan isinya memang gagasan-gagasan kuat. Yang sampai sekarang orang masih ingat itu, kalau kita ada di Eropa orang masih bicara tentang cara Jokowi mengedarkan semacam sosialisme untuk Asia gitu kan, dibandingkan dengan sosialisme yang diedarkan di Prancis, Belanda, Benelux segala macam. Dan itu masih diingat orang tuh. Ini saya baca tadi ada seorang pengajar dari Universitas Erlangga pribadi masih dianggap sebagai tokoh yang mampu untuk mengembalikan pikiran Bung Karno. Dia bikin seri seminar tentang pikiran-pikiran Bung Karno. Nah, itu nggak mungkin kita bayangkan ada seminar nanti diasuh oleh seorang
profesor tentang pikiran-pikiran Jokowi, bagaimana caranya tuh. Jadi memang nggak ada bagaimana mau diseminarkan. Tapi Bung Karno tetap akan orang lihat tuh, tanda-tanda zaman seringkali mengingatkan bahwa ada hal yang unik pada bangsa ini, yaitu pikiran Bung Karno. Ya. Oke, nah kita terusin ya kalau ngomongin para tokoh bangsa ini kita ngomongin sekarang Pak Habibie. Ini karena ada kata yang menarik. Pak Habibie walaupun pemerintahnya singkat tapi akan dikenang oleh bangsa ini sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar demokrasi ya, Bung Rocky, kebebasan pers dan sebagainya ya, termasuk soal membebaskan tahanan politik. Ini putranya Pak Habibie, sekarang namanya Ilham Habibie. Ini dia tidak bangun dinasti kalau Pak Habibie, saya kira ya. Dia buka-bukaan mengapa kemudian proyek R80 itu tidak masuk dalam proyek PSN, proyek strategis negara, karena kata dia Pak Jokowi itu fokusnya pada infrastruktur. Jadi itu yang bisa dibangun, dan yang lebih menarik lagi adalah ketika kemudian R80 itu, pesawat itu dikeluarkan dari PSN, dia bertanya pada seorang menteri yang mengurusi itu dan dijawab, ya Pak, orientasi Pak Jokowi pertama infrastruktur, kedua proyek yang bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Artinya proyek yang hanya ada selama dia memerintah. Kan ini jelas targetnya apa gitu. Iya, kita lihat, bayangkan misalnya tuh, Habibie bukan sekedar jadi seorang demokrat yang membebaskan kebebasan pers segala macam, tapi dia juga punya legacy, yaitu tokoh teknologi itu. Yes. Jadi Jokowi ingin hilangkan prestasi atau legacy dari Pak Habibie kan, dengan mengatakan Indonesia negara maju dan sudah menguasai teknologi mutakhir, yaitu kereta cepat. Loh, itu teknologi Cina tuh. Bahkan dibandingkan dengan prestasi Habibie, nggak ada apa-apanya itu teknologi kereta cepat dibandingkan teknologi sayap pesawat yang ditemukan Habibie dan dipakai untuk N258 itu. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dibilang di mana prestasi legacy teknologi kita, ya di zaman Habibie. Zaman Habibie kita udah fly by wire dengan teknologi mutakhir, dan itu prestasi Habibie di IPTN. Walaupun itu ada problem dengan anggaran, tetapi dari sudut pandang perkembangan teknologi, kita pernah mencapai puncak pengetahuan dan puncak pengetahuan, pemahaman dan pengendalian teknologi sampai di tingkat pesawat terbang. Sekarang balik lagi di tingkat kereta, bagaimana ceritanya? Jadi itu soalnya tuh. Jadi mestinya betul bahwa kalau kita mau bersaing dengan teknologi, ya kita mesti sampai di tingkat yang pernah dicapai oleh Habibie, bukan dengan SMK atau dengan kereta cepat yang memang teknologinya bukan kita yang punya itu. Jadi itu intinya tuh, saya kira. Kita ingatkan sekali lagi bahwa legacy Bung Karno adalah pemikiran tentang masa depan Asia Afrika dan masa depan dunia, to build the world anew, bahkan itu pidato Bung Karno yang menggelegar dunia. Sementara prestasinya Habibie adalah teknologi tingkat tinggi di dalam era teknologi, dan sekarang Jokowi mau anggap bahwa dia memimpin teknologi dengan SMK, itu kan ngaco. Oke, saya kira ini memang mimpi dinasti Jokowi ini sebuah mimpi yang absurd gitu, yang kalau tahu misalnya katakanlah itu terwujud nantinya gitu dengan berhasil mengantarkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, orang tetap tidak akan menganggap itu sebagai sebuah legacy buat bangsa ini, justru legacy buruk yang pernah terjadi di era Jokowi. Iya, karena itu Gibran lagi cari-cari tuh bukti bahwa bapaknya pernah bermimpi di mana tuh, di bawah kolong meja debat apa bagaimana caranya kan. Jadi sebetulnya itu juga yang menyebabkan orang merasanya ngapain nih Gibran itu seolah pamer tentang prestasi bapaknya yang tidak bisa dijawab oleh Mahfud, padahal orang ingat bahwa nggak ada satupun prestasi Pak Jokowi yang bisa dijadikan bahan seminar, bahan disertasi atau bahan penulisan paper, nggak ada sama sekali. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. 0%. Iya. Yes. Ini dia prestasi yang seharusnya.